gimana ya? Warteg bakal dilarang di IKN karena dianggap kumuh. Ini menarik nih. Saya sebagai warteg lovers tersinggung dikit, nggak ngaruh. Emang IKN ini akan jadi tempat apa sih? Alasan Menteri PUPR larang ada warteg di sekitar proyek IKN. Teman Alinea, beberapa waktu lalu Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyinggung soal warteg atau warung Tegal tidak boleh ada di sekitar proyek pembangunan IKN Nusantara. Hal yang sama juga berlaku bagi bedeng-bedeng yang biasanya menjadi tempat beristirahat para pekerja proyek. Menurut Pak Bas, hal ini demi menghindari kesan kumuh di tengah lokasi proyek-proyek pembangunan ibu kota baru. Padahal, warteg menjadi layanan gastronomi atau kuliner dengan jaringan sangat luas di Indonesia. Tercatat ada sekitar 40.000 pengusaha warteg di seluruh Indonesia. Menanggapi hal ini, Ketua Koperasi Warteg Nusantara atau Kowantara, Mukroni mengatakan, bisnis warteg sendiri akan selalu merambah kemanapun untuk memberikan sajian rumahan dengan harga yang terjangkau, termasuk di ibu kota baru. Nah, menurut teman Alinea, apakah kehadiran warteg diperlukan di IKN Nusantara? Katanya alasannya untuk mengelakkan kumuhan ya, mungkin sisa-sisa itu kan, atau mungkin ya kita nggak tahu, mungkin kebersihan dan sebagainya. Terus mereka itu makan di mana ya? Warteg bakal dilarang di IKN karena dianggap kumuh. Ini menarik nih. Saya sebagai warteg lovers tersinggung dikit, nggak ngaruh. Emang IKN ini akan jadi tempat apa sih? Bersama sama Liputan 6 dan Antara, kita baca bareng-bareng. IKN di 2045 bakal dihuni 2 juta orang. Ada taksi terbang dan angkot listrik. Makanya emang akan jadi tempat yang canggih banget nih. Saking canggihnya sampai nggak boleh ada warteg. Apakah racingnya robot semua? Bukan. IKN rencananya akan jadi pusat pemerintahan. Jadi ya, orang-orang pemerintahan, ASN, presiden akan tinggal di sana. Dan ini eksklusif. Cuma buat 2 juta orang doang. Sebagai perbandingan, di Jakarta itu warganya ada sekitar 10 juta orang. Padahal Jakarta luasnya 4 kali lipat lebih kecil daripada IKN. Katanya sengaja dibatasin cuma 2 juta orang supaya kualitas hidupnya terjaga dan pertumbuhan ekonominya bagus. Saya nggak tahu nih, kalau IKN warganya udah lebih dari 2 juta, mereka akan ngapain? Soalnya kalau disuruh Battle Royale kayak Hunger Games, serem juga. Serem aku. Perhatian kayak gini. Semoga semua kota di Indonesia kualitas hidupnya makin bagus dan ekonominya juga berkembang. Amin. Kalau menurut kau gimana? Kamu mau nggak tinggal di IKN? Warteg tak diizinkan masuk IKN. Aduh, enak nggak makan di warteg. Warung Tegal atau warteg tak setuju dengan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tentang larangan izin usaha warteg di kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan alasan kebersihan. Dari adanya pernyataan tersebut, Ketua Koperasi Warteg Nusantara Mukroni menyebut bahwa para pedagang warteg telah menyadari pentingnya menjaga kebersihan. Selain warteg, Menteri PUPR yang kerap disapa dengan Pak Bas itu juga melarang adanya bangunan benteng yang kerap dijadikan tempat berteduh pekerja proyek sehingga membuat kumuh. Sebagai benteng juga nggak bisa ya, nggak dibolehkan, nggak bisa kayak ganti gitu. dari ketidakadaan warteg di IKN, semua makanan bagi para pekerja dipasok melalui dapur umum yang tersedia. Para pekerja proyek juga diberikan fasilitas rusun untuk tinggal demi menjaga ketertiban. Jadi, kayaknya jika nanti IKN sudah diresmikan, tidak menutup kemungkinan warteg juga bisa buka di IKN ya, dengan syarat meningkatkan kebersihan. Ya kan, makan di warteg itu enak loh. Tak boleh ada warteg di proyek Ibu Kota Negara baru. 30 proyek siap dibangun, anggarkan 24 triliun rupiah. Pembangunan kantor pemerintahan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara segera dimulai. Pada Februari sampai Maret 2023 mendatang, 16.000 pekerja konstruksi akan mulai masuk. Sebanyak 22 tower disiapkan untuk hunian pekerja konstruksi. Selama bekerja di proyek IKN, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono memastikan tak ada warteg di sekitar proyek. Sebagai gantinya akan ada dapur umum untuk para pekerja konstruksi. Basuki menegaskan tidak bermaksud melarang adanya warteg atau warung makan sejenis. Dia hanya ingin para pekerja konstruksi mendapatkan fasilitas yang lebih higienis. Ini sebenarnya di migas sudah dilakukan lama, tapi di konstruksi sipil baru akan kita terapkan di IKN ini. Sehingga nanti tidak ada bedeng-bedeng, nggak ada lagi misalnya kekumuhan warteg-warteg, kata Basuki. Lantaran sudah ada hunian, maka mereka tidak boleh tinggal di bedeng-bedeng. Oh, udah disiapkan hunian buat mereka, jadi nggak ada bedeng-bedeng gitu kan. Itu sesuatu yang untuk ya satu tindakan yang bagus juga kan.
bukan hanya dilarang kemudian nggak ada di solusinya, tapi dilarang tapi diberikan solusinya. Itu menurut As bagus. Dijelaskan Basuki hal itu demi menjaga agar kawasan proyek bebas dari kesan kumuh. Ribuan para pekerja yang masuk itu akan mengerjakan pekerjaan dasar, seperti pembangunan kantor, istana presiden, kantor menteri, jalan, jembatan, dan instalasi air. Tahun ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah menekan sebanyak 30 kontrak proyek pembangunan IKN Nusantara dengan nilai anggaran 24 triliun rupiah. Banyak sekali ya jumlahnya. Pembangunan IKN telah dimulai sejak awal 2022 dengan pekerjaan yang ditandai dengan pembangunan 22 tower rumah susun untuk pekerja konstruksi. Beberapa konstruksi yang telah dan akan segera dimulai antara lain kantor presiden dan wakil presiden, kantor kementerian, perumahan, jalan tol, dan jalan logistik. Adapun anggaran untuk membangun IKN hingga tuntas diperkirakan bisa menembus 466 triliun rupiah. Dari total kebutuhan itu, Presiden Joko Widodo menyatakan anggaran sekitar 20% akan dipenuhi dari APBN. Apabila alokasi APBN dalam pembangunan IKN mencapai 20%, maka pengeluaran untuk proyek tersebut dapat mencapai sekitar 93,2 triliun rupiah. Anggaran pembangunan IKN tidak akan berada di satu kantong, melainkan tersebar ke kementerian-kementerian terkait sesuai tugasnya dalam rangka pembangunan IKN. Misalnya Kementerian PUPR yang mengantongi anggaran 46 triliun rupiah untuk pembangunan IKN. Dari gambaran ilustratornya itu bagus sekali IKN ini ya, cantik. Dan ternyata alasan Menteri PUPR yang katanya melarang warteg dan sekitar banten-banten di sekitar proyek IKN itu sesuatu menurut As ya, pandangan As itu bagus karena ya ada alasannya untuk mengelakkan kumuhan atau juga demi menjaga kebersihan gitu kan. Tapi disediakan makanan dari satu dapur yang diagihkan kepada semua pekerja dan diberikan tempat hunian bagi pekerja-pekerja untuk istirahat dan sebagainya, itu satu solusi buat mereka. Dan ya selepas ini mungkin ada warteg, tapi bukan kayak warung Tegal gitu kan, pasti lebih ke mungkin dibina dengan lebih modern dan diberikan dipertanggungjawabkan buat pengusaha warteg itu menjaga kebersihan, menjaga sebagainya bagi membolehkan yang memberi apa yang diinginkan oleh Menteri PUPR itu dapat menjamin apa yang dia maukan itu. Dan kita mohon agar IKN juga bisa mengizinkan warteg tapi yang lebih modern gitu kan, yang lebih terjaga hygiene dan sebagainya. Semoga ya, karena makan di warung Tegal itu enak loh itu kan. Tapi pekerja-pekerja proyek ini pastinya nggak ada pilihan makan karena udah makanan itu didatangkan dari satu dapur yang sama gitu kan, caterer yang sama, itu nggak ada pilihan kayak di warteg gitulah. Oke, menurut kalian gimana alasan yang Menteri PUPR tidak membenarkan warteg di sekitar proyek IKN? As juga ingin tahu dari kalian, menurut kalian kayak gimana? Titip komen kalian di bawah. Oke, jutaan terima kasih buat mereka yang telah ikuti As daripada channel yang dahulu sehingga channel baru ini. Jutaan terima kasih banyak ya yang baru tapi belum lagi gabung. Ayo bantu As dengan tekan saja butang subscribe. Dan subscribe itu kan gratis aja geng. Seperti biasa, sampai ketemu lagi di lain video insyaallah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selamanya insyaallah. Jumpa lagi. Dadah.